Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Maswati, guru PAI di SD Budi Mulia 2 Bintaro, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100478. Hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Budi Mulia 2 Bintaro untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema mengamalkan puasa sunnah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Today, excellent. Okay, good morning semuanya. Good morning. What is our lesson now? Religion. Ya, hari sudah rapi semuanya ya? Sudah rapi? Coba cek ininya, mejanya, kursinya, ada sampah atau tidak, bersih atau tidak. Ya. Rapi? Bersih? Bersih? Bersih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa, sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala. Kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa seperti biasa. Wahid, ithnani, thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil muslimina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Mau absen dulu boleh? Oke, bisa absen dulu ya. Hari ini kayaknya ada yang nggak masuk ya? Oke, bisa absen ya. Oke, Tita hadir. Ara hadir juga. Sora hadir. Arka sakit ya? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Arka ya. Adel hadiroh. Elang hadir. Jingga hadir. Kean hadir. Oke. Altaf Altaf lagi ikut lomba. Oke. Aisyah ya. Mutia oke. Rafan ya, baik. Zikri Romel ada tugas lomba ya. Rezki tugas lomba juga. Naila hadiro. Kisya hadiro. Oke. Raffi oke. Raffi. Rania hadiro. Sarah sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh juga ya Sarah ya. Tata oke. Akhtar dan Tristan alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi sakit cepat sembuh, dan mudah-mudahan teman kita yang lagi bertugas ikut lomba juga bisa membawa hasil yang baik ya. Amin ya robbal alamin. Mohon berdiri dulu, kita membacakan lagu nasional dulu ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Seperti yang tadi Miss sudah jelaskan, kita akan belajar materi baru hari ini ya, bab 4. Kayak sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Materi apa? Aku anak soleh. Aku anak soleh. Membahas tentang apa? Berdoa dan tawakal. Tadi sudah kita praktekkan ya cara berdoa yang baik ya. Oke, sekarang kita akan membahas bab baru tentang mengamalkan puasa sunnah ya. Oke, nah biasanya kita taunya puasanya puasa Ramadan saja, betul? Iya. Nah sekarang Miss Eti mau tanya, pernah nggak kalian mendengar puasa ya, puasa selain puasa Ramadan? Pernah nggak? Oke, puasa apa saja? Oke. Puasa hari Senin dan Arafah. Puasa Hari Senin dan Arafah. hari Senin dan Arafah. Betul. Puasa hari Senin dan Arafah itu puasa termasuk puasa sunnah ya. Oke. Bagaimana ya cara kalian nih ya menarik teman-teman ya atau membuat teman-teman tertarik untuk berpuasa sunnah? Ya, Raffi. Share poster atau story yang berisi keutamaan manfaat puasa sunnah, manfaat kesehatan, Betul. dan kutipan motivasi. Wah, pinter ya, pinter jawabnya nih. Iya, dengan cara apa? Dengan cara ya share poster ya nggak? Di bab 4 ini ya mengamalkan puasa sunnah. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, Miss Eti akan jelaskan supaya kalian paham ya. Oke, apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Tujuannya yang pertama itu memahami dan menjelaskan puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah ya? Kemudian juga mampu menuliskan jenis dan ketentuan puasa sunnah. Apa saja sih yang termasuk puasa sunnah? Yang tadi sudah disebutkan sama Jingga, ada puasa Senin. Jingga udah tahu, barangkali Jingga sudah pernah mencoba ya. Puasa Arafah kata Jingga. Nah, ada lagi puasa yang lain. Ada puasa Daud, ya kan? Ada puasa Syawal, nanti kita bahas ya. Bisa menyebutkan, menuliskan dan ketentuan puasa sunnah itu apa? Sama nggak ketentuannya dengan puasa Ramadan? Nah itu. Kemudian juga menjelaskan dan menuliskan hikmah puasa sunnah dan keutamaan puasa sunnah. Terus apa sih hikmahnya? Kita berpuasa sunnah, apa keutamaannya? Apa yang kita dapat kalau kita menjalankan puasa sunnah? Nah ini adalah tujuan pembelajaran kita pada bab 4 ini tentang mengamalkan puasa sunnah ya. Paham sampai sini ya? Oke ya, kita di bab 4 ini kita akan membahas apa itu puasa sunnah, macam-macamnya, kemudian keutamaannya, juga ketentuan puasa sunnah, juga hikmah puasa sunnah ya. Ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama adalah, bisa dijelaskan dulu sebelum kalian ke proyek ya, jadi supaya kalian paham apa itu puasa sunnah ya. Puasa sunnah adalah puasa yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Kalau puasa wajib itu wajib dilakukan, kalau nggak dilakukan berdosa. Sedangkan puasa sunnah boleh tidak, boleh iya, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kalau dilakukan dapat paha, kalau tidak dilakukan tidak berdosa, tidak berpahala dan tidak berdosa. Paham? Jadi puasa sunnah itu puasa yang boleh dilakukan, boleh tidak ya. Kemudian juga ketentuan puasa sunnah. Sebenarnya puasa sunnah dengan puasa wajib itu sama ya.
ketentuannya, ada niatnya. Hanya saja nih niatnya, kalau puasa sunnah itu niatnya lebih panjang ya. Kalau puasa sunnah itu lebih panjang niatnya. Jadi dari malam sampai ya nih sampai masuk waktu zuhur. Misalkan kalian pengen puasa sunnah Kamis ya, terus kalian lupa semalam niat, ya kan padahal aku niatnya hari ini mau puasa. Selagi kalian dari bangun tidur sampai kalian sadar mau berpuasa tapi lupa, itu belum makan belum minum, boleh niat ya sampai waktu zuhur, dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Jadi dari bangun tidur kalian belum makan belum minum, pas jam 7 pagi kalian ingat mau puasa Senin tapi lupa niat tadi malamnya, kalau kalian belum makan belum minum dari pagi, boleh niat ya, ya Allah hari ini aku niat puasa sunnah Kamis, udah lanjutkan, jangan makan jangan minum sampai nanti maghrib ya. Makan sahur sama ya, ada makan sahur juga. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ya, apa aja membatalkan puasa, apa aja? Makan, minum, apalagi? Banyak ya, makan minum dengan muntah dengan sengaja. Nah itu sama ya, sama kayak puasa Ramadan. Kemudian juga ketentuan puasa sunnah nih masih menjaga perbuatan dan lisan dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa seperti berbohong, ghibah, mengadu domba dan lain-lain. Nah, memperbanyak amal ibadah, menyegerakan berbuka apabila mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka. Dilakukan pada waktu yang diperbolehkan puasa sunnah. Sama ya, hampir sama dengan puasa Ramadan, puasa wajib. Jadi kita harus juga menjaga lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa. Kemudian memperbanyak amal ibadah, ngaji, gitu ya, sedekah, sama ya, itu memperbanyak amal ibadah ya. Kemudian juga menyegerakan berbuka juga ya. Kemudian juga diperbolehkan ya berpuasa pada waktu-waktu yang diperbolehkan puasa sunnah. Ya kapan ya? Hari Senin, hari Kamis tuh puasa sunnah, hari Arafah ya. Kemudian apalagi ada yang tahu nggak selain hari Senin, hari Kamis puasa sunnah? Puasa Syawal ya. Iya boleh ya. Boleh nggak kita berpuasa pada hari raya Idul Fitri? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh nggak kita berpuasa pada hari raya Idul Adha? Tidak boleh ya. Boleh nggak kita berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik setelah Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha, boleh nggak? Tidak, karena itu waktu penyembelihan kurban ya, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham? Tentang ketentuan puasa? Paham. Ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ya, paham. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah ini ketentuan puasa juga, waktu-waktu yang diharamkan puasa nih yang tadi Misati sebutkan ya. Nah sudah di sini ada hari raya Idul Fitri, hari tasyrik, Idul Adha, itu nggak boleh. Dan puasa sepanjang tahun, artinya setahun lebih kamu puasa, 365 hari kamu puasa ya, itu tidak boleh ya, haram. Oke. Nah ini hal-hal yang membatalkan puasa nih. Oke. Boleh baca bersama-sama yuk hal-hal yang membatalkan puasa. 1, 2, 3. Makan dan minum dengan sengaja. Oke. Muntah dengan sengaja. Betul. Hilang akal atau pingsan. Ya. Keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Oke. Murtad atau keluar dari Islam. Oke. Nah ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa ya. Makan minum dengan sengaja ya, of course ya, itu nggak boleh. Yang namanya puasa itu kan tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nanti tugas kalian membuat, kita hari ini akan membuat poster yang seperti yang tadi disebutkan sama teman kalian Raffi. Kita akan bikin poster. Ini contoh-contoh posternya yang bisa menarik orang lain atau teman-teman ya sekelas ini atau teman-teman kelas lain juga untuk berpuasa ya. Ini jenis-jenis puasa sunnah, ini puasa Syawal, ada puasa sunnah. Yuk puasa ayam maulid gitu. Di sini ada
ada apa namanya gambarnya, ada tanggalnya. Nah gini, jadi orang tuh di sini memberi informasi. Kalau poster itu kan memberikan informasi ya kepada orang lain ya tentang sesuatu. Nah kalian pengen memberikan informasi tentang puasa sunnah. Nah supaya bagaimana supaya teman-teman kita tetap tertarik. Nah buat seperti ini, kasih dalilnya boleh, nanti kasih manfaatnya boleh di situ di posternya supaya orang lain tertarik. Wah kalau kita puasa sunnah kita kan ini, oh ternyata puasa sunnah tuh bagus, ada dalilnya. Kemudian kalian boleh nanti hiasi posternya sebagus mungkin ya. Oke, nah ini contohnya ya nanti yang akan kalian kerjakan hari ini. Oke, seperti yang tadi Miss Seti sampaikan di awal, kita akan membuat poster ya. Oke, ya bentar Miss Seti share nih. Satu kelompok satu poster ya. Ya, sudah disiapkan ininya? Alat tulisnya? Oke, boleh disiapkan. Sudah disiapkan? Kertasnya bisa sudah share ya? Oke, bukunya sudah dipegang semuanya? Bukunya sudah? Oke. Yang lainnya, alat-alat yang lainnya, alat tulis lainnya sudah? Oke, ya. Oke. Langkah kerjanya, baca langkah kerjanya, bacalah kembali materi tentang puasa sunnah. Boleh kalian ambil materinya dari buku ya. Puasa Arafah. Oke. Kelompok 3 sudah tentukan mau bikin poster apa? Tentang puasa Syawal. Oke. Ya. Ini kelompok 4. Tentang puasa apa? Ayyamul Bid. Oke. Nanti tolong dibuat semenarik mungkin ya supaya yang lain ya tertarik untuk berpuasa Ayyamul Bid. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Biasa makan kurma kalau buka ya. Perkenalkan dari kelompok mana, anggotanya siapa saja, terus posternya tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang puasa Siapa saja anggotanya kelompok Ayyamul Bid. 4? Perkenalkan, nama saya Mutia, Jingga, Rania, dan Tita. Oke. Kami akan menjelaskan tentang pengertian puasa Ayyamul Bid. Oke. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dilaksanakan pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Komariah. Oke. Arti dari Ayyamul Bid adalah hari-hari putih, yaitu hari yang terang bulan pada malam harinya. Rasulullah bersabda, "Jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah." Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Oke. Jadi tentang Ayyamul Bid, oke? Sekian dari penjelasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause. Thank you buat kelompok 4. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahtar dari grup 2. Nama saya Elang.
Oke. Nama saya Kisha. Kisha dan Nama saya Tata. Tata. Nama saya Adel. Adel, oke. Akan Kali ini kami akan mempresentasikan poster tentang ajakan puasa sunnah Arafah. Oke, puasa sunnah Arafah. Apa itu puasa Arafah? Puasa Arafah yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Oke. Puasa Arafah itu ajakannya. Itu gambarnya apa itu? Gambarnya Ka'bah. Banyak Ka'bah. Karena pada waktu itu jamaah haji lagi apa? Lagi Wukuf wukuf di Arafah ya. Oke. Oke, itu tentang ajakan puasa Arafah ya? Ya. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Aisyah. Nama saya Ara. Nama saya Mikaela. Mikaela. Nama saya Raffi. Raffi. Nama saya Tristan. Tristan. Oke. Dan kami akan mempresentasikan tentang puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu merupakan hari yang dihitungnya amal perbuatan. Alangkah indahnya jika amal seseorang dilaporkan dalam berpuasa. Niat dari puasa hari Senin adalah nawaitu saumal isnaini sunnatalillahi ta'ala. Kalau puasa hari Kamis nawaitu saumal homisi sunnatalillahi ta'ala. Oke. Allah senantiasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, give applause lagi. Kan nama saya Sora, Kean. Rafan, Arkan. Naila. Naila, oke. Maaf salah, tadi kita kelompok 3. Kelompok 3. Salah kelompoknya. Kita akan mempresentasikan tentang yuk puasa Syawal. Yuk, puasa Syawal ya. Puasa Syawal yaitu berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal Ya. setelah hari raya Idul Fitri. Boleh secara beruntun atau tidak. Ini apa? Keutamaan puasa Syawal dijelaskan dalam hadis di atas. Man somaroman mado nasum ma'at wa'ahu sitan min syawalin nakasi ya dahli. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka setara dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3 presentasinya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan ya. Oke. Sekarang sudah paham tentang pembahasan hari ini? Sudah. Berarti apa itu puasa sunnah? Puasa yang dilakukan, yang boleh dilakukan atau Oke, ada berapa saja? Apa saja yang termasuk puasa sunnah? Siapa yang mau jawab? Oke, Sora. Puasa Syawal. Puasa Tasu'a Syara. Ya. Puasa Senin Senin Kamis. Puasa Daud. Dan Daud. Satu lagi puasa apa? Senin Kamis sudah. Ada yang mau melengkapi? Yaumul Ayyamul Bid. Oke, ya. Ada yang mau jawab apa sih manfaatnya berpuasa? Mendapatkan Kisya? Mendapatkan pahala. Selain mendapat pahala,
Buat jasmani kita apa? Menyehatkan tubuh. Alhamdulillah. Nah, dari semua jenis-jenis puasa sunnah yang tadi, kira-kira puasa yang mana yang mau kalian amalkan dalam dekat ini? Puasa Senin Kamis. Oke, yang mudah dulu ya. Puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Hari ini hari Jumat ya. Hari apa nih? Ya, hari Jumat ya. Besok Sabtu, Minggu, Senin boleh boleh dipraktekkan ya. Oke, sudah pernah menjalankan puasa Ramadan kan? Berarti harusnya sudah terbiasa berpuasa ya. Oke, sebelum bisa ditutup, ada yang mau ditanyakan tentang materi? Sudah paham semuanya? Sudah ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Oke, Miss Seti punya pertanyaan terakhir ya tentang proyek tadi. Boleh dijawabnya per kelompok ya. Oke, boleh dijawabnya per kelompok ya. Waktunya 5 menit saja ya. Oke. Sana. Oke. Waktunya 1 menit lagi untuk kasih tanggapan. Harus kasih nama kelompok nggak? Iya boleh, nama kelompoknya. Nama kelompoknya saja, anggotanya nggak usah. Dari kelompok mana? Tulis nama kelompoknya ya, nama kelompoknya saja. Nama kelompoknya ada. Mendesain. Tahu jawabannya. Menggambar dan mewarnai. Kalau sudah, ya silakan kumpulkan di sini beserta proyeknya. Kumpulkan beserta proyeknya. Project. Oke, kumpulkan beserta proyeknya. Disambungin jadi satu gini ya, nama kelompoknya. Oke. Thank you. Ya. Ya. Sama kelompok proyeknya juga. Iya. Oke. Ya. Silakan duduk lagi. Sini. Duduk kembali. Ya. Duduk. Coba Miss Seti baca satu perwakilan aja ya. Oke. Apa hal baru yang kamu pelajari? Ya, hal barunya adalah puasa Syawal, puasa Senin. Oke, betul. Oke. Ya, bagian mana proyek ini yang paling disukai? Mendesain, membuat poster. Oke. Apakah kamu merasa lebih termotivasi untuk mencoba puasa? Iya. Rata-rata jawabannya kelompoknya iya ya. Kemudian tantangannya merangkai informasinya. Oke, tantangannya. Ya, hadisnya, mencari hadisnya juga ada. Oke. Thank you semuanya, bagus-bagus tanggapannya ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Oke. Insya Allah kita akan kembali lagi, ketemu lagi next time ya. Oke, untuk membahas materi selanjutnya ya, yaitu bab 6 ya. Kita akan membahas materi selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Ilaliko fiyamil ati insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.